Audio Jungle. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Devi Triana Putri Paramita from Physics Education 2019 of Sultan Ageng Tirtayasa University. In this video, we are going to study about walking maps. So, watch this video until the end. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, dapat kalian lihat, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Dapat kalian lihat pada layar, ini adalah salah satu contoh gerakan dari gelombang berjalan. Dan inilah contoh gerakan pada gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Nah, ini berarti titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonis dengan amplitudo yang tetap. Selanjutnya, ada gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner ini merupakan hasil kombinasi dua gelombang yang amplitudonya selalu berubah-ubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner, baik ujung bebas maupun ujung terikat lewat analisis PET Colorado. Ya, nah di PET Colorado ini bisa kita buat sebenarnya sumber gelombangnya itu atau sumber getarannya pakai pulsa, osilasi maupun manual. Kalau manual kita sendiri yang menggerakkan. Nah, kita coba untuk osilasi biar dia yang bergetar sendiri ya. Nah, kita play dan ini kita setting pada tali tak berujung sehingga nanti tidak ada pemantulan gelombang. Jadi gelombangnya hanya gelombang datang saja. Nah, ini gelombangnya. Nah, gelombang berjalan seperti definisi yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Gelombang yang amplitudonya tetap, coba kita kasih garis penanda, maka amplitudonya itu tetap ya, kita lihat ya. Dan kita lihat, kita amati titik-titik di sepanjang tali, dia tidak merambat, tapi dia hanya bergetar naik turun. Nah, itulah gelombang berjalan. Bedanya dengan gelombang stasioner, nah, kita stop dulu, ya, kita ulangi. Untuk gelombang stasioner, itu perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul. Kita mulai dari ujung bebas. Nah, ini ujung bebas, di mana nanti di ujungnya ini tali bisa naik turun, ya, karena ini dikasih cincin di sini bebas bergerak ya nanti. Kita mulai dari gelombang datang saja, kita kasih satu pulsa ya. Kita kasih satu pulsa. Nah, nanti digetarkan pertama ke atas. Apa yang terjadi? Ternyata gelombangnya dipantulkan. Dari awalnya dari ke atas dipantulkan dari atas juga, jadi tidak ada pembalikan fase di situ. Kita ulang supaya lebih jelas, atau mungkin dengan gerak lambat ya. Nah, ini dia dengan gerak lambat. Nah, ini gelombangnya, gelombang datang. Lalu nanti gelombang pantulnya amati. Nah, gelombang pantulnya dipantulkan dari posisi yang sama dengan gelombang datang, jadi tidak ada pembalikan fase. Itu yang perlu diingat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita padukan gelombang datang dan gelombang pantul? Nah, untuk melihat gelombang datang dan gelombang pantul terjadi perpaduan, nah kita coba play. Nah, ini dia gelombang datangnya. Lalu setelah sampai di ujung, dia akan memantul. Nah, ini dia sudah bergabung gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, inilah dia gelombang hasil stasionernya atau hasil superposisinya. Baik, itulah gelombang stasioner ujung bebas. Nah, sekarang kita lihat untuk gelombang stasioner ujung terikat. Pertama kita
lihat gelombang datangnya saja, apa yang terjadi di ujung. Dengan satu pulsa, kita kasih pulsa, gelombang datangnya itu awalnya digetarkan ke atas. Nah, ternyata terjadi pembalikan fase. Sehingga hasil dari perpaduannya akan seperti apa? Nah, kita akan lihat hasil perpaduannya dengan osilasi. Coba dengan normal. Nah, hasilnya akan seperti ini. Inilah gelombang stasioner ujung terikat. Nah, kalau kita dalam gerak lambat supaya lebih bisa kita amati, mungkin kita buat gerak lambat. Nah, inilah gelombang datangnya. Nah, dia akan dipantulkan atau dihempaskan berlawanan fase nih. Nah, ini dia berlawanan fase dengan awalnya. Nah, sehingga inilah hasil daripada perpaduan gelombangnya. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Di sini, saya akan membahas tentang gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan itu? Nah, gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang memiliki amplitudo yang sama di setiap titik yang dilaluinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat gelombang berjalan. Yang pertama, ada refraksi atau dibiaskan. Nah, refraksi ini merupakan pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilakuinya memiliki kerapatan yang berbeda. Lalu, yang kedua ada difraksi atau dibelokkan. Nah, difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Difraksi ini semakin jelas terlihat ketika gelombang melewati celah yang semakin sempit. Selanjutnya, ada refleksi atau dipantulkan. Nah, refleksi gelombang ini merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Selanjutnya, ada dispersi atau perubahan bentuk. Nah, dispersi ini merupakan terjadinya perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Selanjutnya, ada interferensi atau digabungkan. Nah, interferensi ini merupakan suatu perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan menghasilkan penguatan. Nah, itulah yang disebut interferensi. Yang terakhir ada polarisasi atau diserap arah getarnya. Nah, polarisasi ini merupakan penyerapan arah getar gelombang saat melalui medium tertentu. Selanjutnya, rumus gelombang berjalan. Rumusnya yaitu Y sama dengan plus minus A kali sin dikali omega T plus minus Kx. Yang dimana Y adalah simpangan satuannya M, lalu ada A adalah amplitudo satuannya M, kemudian ada K adalah bilangan gelombang, lalu ada omega adalah frekuensi gelombang, lalu ada T yaitu menunjukkan waktu satuannya second, dan yang terakhir ada X yaitu jarak titik ke sumber satuannya M. Nah, bisa kalian lihat pada layar bahwa ini adalah salah satu contoh pergerakan dari gelombang berjalan. Misalkan titik P terletak pada tali AB adalah X dari ujung A, dan jika titik A bergetar selama T, maka titik P bergetar selama TP sama dengan T min X per V, di mana X per V adalah waktu yang dibutuhkan untuk gelombang merambat dari A ke P. Selanjutnya, ada perbedaan sudut fase dan fase dalam gelombang. Persamaannya adalah
YP sama dengan A sin dikali omega T min Kx. Maka A dikali sin dikali 2pi T per T dikurangi 2px per lambda. Sama dengan A sin 2pi dikali T dibagi T dikurangi X per lambda. Di mana theta disebut dengan sudut fase, maka theta P sama dengan omega T min Kx. Sama dengan 2pi dikali T per T dikurangi X per lambda. Hubungan sudut fase atau theta dan fase psi adalah theta sama dengan 2pi dikali psi, maka titik fase P adalah psi P sama dengan T per T dikurangi X per lambda. Selanjutnya, ada perbedaan fase antara titik P dan Q, di mana delta psi sama dengan psi P dikurangi psi Q sama dengan T per T dikurangi X1 per lambda, dikurangi T per T dikurangi X2 per lambda. Delta psi sama dengan X1 dikurangi X2 per lambda, maka delta X per lambda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari gelombang berjalan. Yang pertama, gelombang putih yang menjadi warna-warni ketika melalui prisma dan gelombang warna-warni yang digambar pada selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang, maka akan membuat warna-warni itu berubah menjadi warna putih. Contoh yang kedua adalah sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Mengapa demikian? Karena itu disebabkan oleh perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Oke, kita lanjut ya ke contoh yang ketiga. Suatu gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, sponge, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Contoh yang terakhir adalah laser yang ditembakkan pada kisi difraksi akan menghasilkan pola gelap terang yang menawan. Baik, di sini saya akan mengajak Anda berdiskusi soal gelombang berjalan. Yang pertama, sebuah pemancar radio bekerja pada gelombang 5 meter. Berapa frekuensi pemancar tersebut jika kecepatan gelombang di udara 3108 meter per sekon? Maka, kita cari tahu dulu nih, apa saja yang diketahuinya. Yang pertama ada lambda, yaitu 5 meter, lalu ada V atau kecepatan yaitu 3108 meter per sekon. Maka langsung saja kita jawab. Rumusnya V sama dengan F dikali lambda. Maka F sama dengan 3108 dibagi 5. Yang hasilnya adalah 621,6 Hz. Jadi, frekuensi pemancar tersebut adalah 621,6 Hz. Contoh soal selanjutnya adalah suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dikali 4T min X, X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah. Selanjutnya kita cari dulu apa saja yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah Y sama dengan 0,01 sin pi dikali 4T min X dan X-nya adalah 5 cm dan T sama dengan 2 second.
Lalu kita masuk ke penyelesaiannya, di mana Y sama dengan 0,01 sin pi dikali 4 dikali 2 min 5. Jadi 0,01 sin pi dikali 8 dikurangi 5. Maka Y sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu berikut ini persamaan simpangan gelombang berjalan di mana Y sama dengan 5 sin pi dikali 0,5T dikurangi 10,5X. Nah, periode gelombangnya adalah sama seperti sebelumnya, kita cari tahu dulu diketahuinya ada apa aja. Yang pertama ada Y sama dengan 5 sin pi dikali 0,5T dikurangi 10,5X. Langsung saja dijawab. Jadi, omega sama dengan 2pi per T. Nah, omeganya itu sendiri adalah 0,5pi. Jadi, 0,5pi sama dengan 2pi per T. Maka, T sama dengan 2 dibagi 0,5. Maka T sama dengan 4 second. Jadi, periode gelombang tersebut adalah 4 detik atau 4 second. Okay, thank you for your attention. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you later. Bye.